Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Feng Xichang sebenarnya telah menghitung bahwa sebelum Xiaoyan mengatur larangan formasi, itu tidak bodoh, dan kekuatan jiwanya bahkan lebih kuat. Kekuatan jiwanya sama dengan saya, dan dia juga bermain dengan api, dia pasti seorang alkemis, dan kekuatan jiwanya dengan asal api adalah cermin batu giok. Meskipun bekas yang saya tinggalkan sebenarnya cukup kabur, mereka masih menemukan bahwa beberapa orang ini tidak terlihat seperti janggut yang bagus, jadi ayo pergi, tidak perlu memprovokasi mereka. Feng Xichang dan putri keduanya mulai hidup dengan kecepatan penuh, menyingkirkan pengejaran Raja Roh. Dan Raja-Raja Roh ini sekali lagi kehilangan petunjuk mereka tentang Xiaoyan. Jika orang ini menemukannya, dia harus mencabik-cabiknya dan memadatkan iblis. Wajahnya mengerikan, tampaknya beberapa emosi ledakan keadaan astral telah mematahkan pertahanan. Meskipun dia belum ditemukan, tetapi setidaknya dapat dipastikan bahwa itu terlalu dekat, seharusnya baru saja datang ke sini, dan dia belum mengumpulkan esensi ruang dan waktu yang cukup untuk memasuki lipatan ruang waktu lainnya. Kami terus melihat secara terpisah, hanya di bintang-bintang terdekat, lihat satu persatu untuk memeriksa, seharusnya tidak terlalu jauh. Tianxun cukup tenang, segera disambut. Semua orang telah sampai pada titik ini, tidak ada pilihan lain, mereka semua mengangguk satu demi satu, dan masing-masing berubah menjadi Chang Hong dan pergi ke bintang-bintang di sekitarnya untuk meminjam langit untuk mencari jejak Xiaoyan. Dokter Kekaisaran Ilusi Xiaoyan Jiang yang keluar dari ilusi dikalahkan lagi, tetapi dia juga terluka, berlumuran darah, dan dia bisa dianggap terluka parah. Jelas itu adalah celah yang tidak dapat diatasi untuk menghadapi orang kuat dari keadaan pikiran Kaisar kelima yang sebenarnya. Xiaoyan, ini dalam hal menyatukan semua energi yang dia miliki, dia nyaris tidak mengalahkan dokter kekaisaran yang rendah hati di gerbang biru, dan luka-lukanya hampir pulih dalam sekejap, dan semua luka dan konsumsi yang diderita di sini semuanya bukan apa-apa. Oleh karena itu, Xiaoyan dapat bertarung di sini terlepas dari konsekuensi apapun dan mencoba menggunakan banyak metode untuk mencapai kemenangan. Dan kemudian Anda harus memasuki sub pintu, yang akan menjadi bagian atas pintu tempur yang sebenarnya. Meskipun tidak dapat sepenuhnya memulihkan dokter kekaisaran virtual yang paling otentik, itu tidak jauh berbeda. Xiaoyan masih dengan tegas melangkah ke sub gerbang, dia tidak punya pilihan, dia harus mencobanya, tetapi dia adalah batas sebenarnya dari sub gerbang dokter kekaisaran yang rendah hati yang keluar dari ilusi. Saat dia melihat Xiaoyan, matanya berubah secara dramatis, dan niat membunuh melonjak. Pada saat ini, sama seperti Humble yang sebenarnya, ekspresi wajahnya tidak lagi kaku, tetapi ekspresinya berubah. Melihat mata Xiaoyan penuh dengan penghinaan, bahkan dokter kerendahan hati kekaisaran yang sebenarnya tidak pernah memandang Xiaoyan dengan mata seperti itu, setelah pertempuran 3 gerbang pertama, Xiaoyan sudah memiliki pemahaman awal tentang dokter kekaisaran Suqian, jadi jika dia berdiri lagi, setidaknya dia masih tahu bahwa beberapa jalan pasti telah diubah. Jadi triknya tidak akan runtuh terlalu banyak. Meski begitu, saya harus melakukan semua persiapan. Xiaoyan juga benar-benar melepaskan emosinya, setidaknya dia harus memperlakukan pertempuran ini sebagai nyata, dan dia harus memberikan permainan penuh untuk semua kekuatannya, dan pertempuran antara keduanya akan segera pecah, dan semuanya menjadi kehampaan. Ruang di sini masih akan runtuh, tetapi tidak akan benar-benar runtuh. Jadi tidak perlu ragu untuk bertarung. Tabib Kekaisaran Suqian terutama menguasai aturan ruang, tetapi Xiaoyan menemukan bahwa raja yang dulunya terlalu kosong ini telah menerapkan aturan ruang angkasa hingga tingkat yang sangat ekstrim. Lawan seperti itu, jika kekuatan Xiaoyan saat ini berada dalam menghadapi lot palsu yang nyata, peluang Tei untuk menang mungkin kurang dari pertempuran sengit, dan pintu pertempuran yang sebenarnya akan benar-benar diselimuti di babak pertama pertempuran Xiaoyan bahkan tidak melebihi 100 putaran, dia dikalahkan, tetapi dia tidak menyerah, tetapi melangkah ke sub gerbang lagi. Di antara keterampilan bertarung yang saya miliki sekarang, yang paling kuat adalah yang baru saja saya sadari, dan kombinasi ganda guntur dan api yang menyatu secara paksa. Meski begitu, untuk menang, level kelima masih sangat sulit, bahkan jika Anda mencoba yang terbaik untuk mengalahkannya, itu masih kurang dari 20%. Namun, jika kekuatan klon jangkrik emas dapat mencapai level kelima atau keenam,
peluang menang pasti akan meningkat menjadi sekitar 50%. Sementara Xiao Yan sedang berlatih dan bertarung di gerbang pertempuran yang sebenarnya, dia juga berputar, memikirkannya. Meskipun dia tidak tahu mengapa musuh mampu membawa krisis yang begitu kuat, dia harus menganggap musuh imajiner ini setidaknya sebagai yang kelima atau lebih. Tetapi Xiao Yan tahu bahwa dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu di gerbang pertempuran yang sebenarnya. Tantangan kedua untuk sub-gerbang adalah melakukan yang terbaik dan menyulap. Dr. Sukian berjuang sampai akhir, dan pada akhirnya, Xiao Yan memenangkan kemenangan Zimen dengan akhir yang hampir mati. Jika Anda telah menantang pintu pertempuran yang sebenarnya, Anda bisa mendapatkan hadiah. Dan sekarang kekuatan Xiao Yan telah datang ke keabadian para dewa. Tujuan gerbang tempur hanya dapat digunakan untuk mengenal musuh seperti sekarang ini, atau untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman praktis dengan bertarung di dalamnya. Sejak saat itu, pintu ditarik, luka Xiao Yan langsung pulih dari pertempuran di dalamnya, tetapi itu sangat nyata, sehingga dia benar-benar tahu berapa banyak kekuatan yang dia miliki sekarang. Meskipun dekat dengan kebenaran, masih ada perbedaan dalam kemenangan, dan dengan kekuatan perpaduan dewa saat ini dan klon dewa asli, ada harapan untuk menang jika Anda bertarung sampai mati, dan tidak ada pembunuhan. Kelima, kekuatan kuat yang berat, tetapi jika menyatu, pertempuran antara klon jangkrik emas dan pembangkit tenaga listrik yang berpusat di bumi kelima mungkin tidak dapat menunjukkan ketekunan di mata Xiao Yan. Rasa krisis ini membuat sayap kekuatan spiritual di tubuhnya semakin kuat, seperti pedang yang perlahan terhunus mulai berurusan dengan musuh yang kuat, dari manapun asalnya, itu tidak bisa dihindari. Maka Xiao Yan hanya bisa bertarung sampai mati. Di Menara Roh Kosong Zichen, Xiao Yan melakukan semua yang dia bisa. Perlahan membuka matanya dari kenyataan. Xiao Yan memeriksa Suyu untuk pertama kalinya, dan seperti yang diharapkan, dalam pertemuan kekacauan, 7 dan 8 yang dijanjikan Xiao Yan semuanya meneruskannya. Namun, apa yang ada di depannya berada di luar dugaan Xiao Yan. Apa yang dia janjikan kepada Xiao Yan adalah volume latihan milik klan Yuan Shen dan disebut tubuh Tuan Surgawi 10.000 bintang. Namun, selain latihan ini, ada juga kotak harta karun. Di antara mereka, ada kepala dengan ketekunan, putih di 5 sisi dan hitam di 1 sisi. Kepala ini tidak mengherankan, itu adalah kepala bencana yang dikatakan 7. Xiao Yan tidak menyangka bahwa 7 akan memberinya 2 hal bersama-sama. Sejak dia mulai berhubungan dengan istrinya, dia selalu menjaga hubungan Xiao Yan dengan baik seperti seorang teman, dan setiap kali melebihi harapan Xiao Yan, perasaan ini membuat Xiao Yan sedikit mengernyit, dan dia tidak bisa tidak memikirkan situasi yang tidak dia ketahui. Istrinya tidak akan baik padanya tanpa alasan, pasti ada alasan. Qi membantunya lagi dan lagi, selain 2 hal istrinya, penilaian atas apa yang dia katakan juga ada di antara mereka. Xiao Yan mengeluarkan ketiga benda dari batu giok dan menanggangnya di udara, dan nafas yang berdetak membuat Qi dan darah dewa melonjak, dan 100% yakin bahwa tombak yang rusak ini pasti berasal dari klan Yuan Shen, dan mereka semua memancarkan Weiya yang begitu menakutkan. Saya tidak tahu betapa menakutkannya ketika selesai. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.